Hey Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Social distancing, lockdown, karantina jadi istilah-istilah yang membuat semua orang di seluruh dunia saat ini untuk tetap berada di rumah, mencegah penyebaran virus COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat penyebarannya. Sekarang semua orang mayoritas menghabiskan waktunya di rumah untuk mencari hiburan alternatif. Karena beberapa tempat wisata dan hiburan bahkan bioskop harus tutup karena pandemik ini. Streaming dan menonton film di rumah pun menjadi alternatif bagi kita-kita nih saat ini untuk tetap mendapatkan hiburan. Nah, tahu nggak, ada beberapa film yang cukup seru untuk ditonton lagi yang bisa bikin kita parno. Karena situasi di film mirip-mirip dengan yang kita alami saat ini. Tentang virus, pandemik, kepanikan, tentang dunia yang akan berakhir. Nah, untuk itu kali ini kita bakal ngebahas tentang beberapa film yang memiliki konteks cerita tentang pandemik yang mungkin bisa bikin kita jadi tambah parno dan bahkan bisa membantu kita justru lebih waspada dan bersikap lebih bijaksana tentang kejadian virus outbreak saat ini. Apa aja filmnya akan kita bahas, tapi sebelumnya tekan dulu tombol subscribe di bawah supaya kamu gak akan ketinggalan topik-topik menarik di Breakdown Channel Universe. Dan jangan lupa untuk pencet loncengnya juga ya. Dan kalau udah gak perlu lama-lama lagi, bareng gue Rian, mari kita bahas topik kita kali ini. Fenomena penyebaran wabah COVID-19 ini sedikit banyak mengingatkan kita pada beberapa film yang mengusung kisah tentang pandemi global yang disebabkan adanya virus outbreak. Bahkan faktanya, dilansir dari situs iTop Chart menunjukkan bahwa Contagion, film yang mengusung tema tersebut, kini menduduki peringkat ketiga dalam kategori Top iTunes Movie Rentals Charts di kawasan Amerika Serikat. Film ini menyusul Star Wars The Rise of Skywalker dan Jumanji The Next Level yang ada di urutan 1 dan 2. Dimana biasanya pun unduhan film iTunes hanya akan didominasi oleh film-film blockbuster terbaru. Mungkin sekarang banyak orang nih yang penasaran tentang bagaimana wabah virus berdampak bagi kehidupan masyarakat saat ini. Walaupun banyak dari film-film bertema seperti ini mengangkatnya terlalu berlebihan, mulai dari munculnya zombie dan punahnya populasi manusia. Namun nyatanya ada juga loh yang hampir mendekati keadaan seperti dunia nyata saat ini, seperti city lockdown sampai dengan panic buying. Dan apa aja film-film itu? Ini dia. Film pertama adalah Contagion. Film yang disebut-sebut menjadi film yang mencerminkan apa yang terjadi saat ini dengan adanya virus corona outbreak. Contagion sendiri adalah sebuah film bergenre thriller disaster yang tayang pada tahun 2019 dan dibintangi oleh aktor dan aktris Hollywood ternama Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Matt Damon, dan Jude Law. Film ini menceritakan tentang Beth Emhoff yang menderita penyakit yang kemudian meninggal dunia selepas kepulangannya dari bisnis trip di Hong Kong. Usutnya usut, ternyata penyebab kematian Beth adalah virus MACV1 yang berasal dari gabungan genetik antara kelelawar dan babi yang berasal dari Asia. Tak disangka penyakit yang dideritanya justru menular kepada siapapun yang sudah melakukan kontak dengannya, hingga kemudian anak tiri dan suaminya yang bernama Clark meninggal dengan penyakit yang serupa. Dr. Erin Smears, seorang petugas EIS, kemudian meneliti penyakit tersebut dari Beth Emhoff, di mana pada akhirnya Dr. Erin pun terinfeksi dan turut menjadi korban penyakit ini. Singkat cerita, pemerintah kota Chicago memutuskan untuk melakukan lockdown dan mengarantina seluruh kota. Seketika itu, penjarahan serta kekerasan pun mulai terjadi, terutama sejak berhembus rumor yang disebarkan oleh seorang konspirasi teoris bernama Alan Krumwied yang mengaku sembuh dari virus ini dengan menggunakan Forsythia. Sejak saat itu, banyak warga yang menyerbu apotik untuk mencari Forsythia yang ternyata hanya akal-akalan Alan saja untuk meningkatkan penjualan dari Forsythia. Sampai suatu waktu, Dr. Ellie Hexter menjadi orang pertama yang berhasil mengidentifikasi virus ini dan memproyeksikan bahwa virus ini dapat membunuh 1 dari 12 populasi di dunia dengan tingkat kematian 25.300. Selanjutnya, berbekal dengan vaksin yang berasal dari virus yang dilemahkan yang diuji dengan tubuhnya sendiri, Dr. Ellie lalu memberikan vaksin ini kepada ayahnya yang terkena virus dan kemudian berhasil membebaskan ayahnya dari virus ini. Center of Disease Control and Prevention lalu menggunakan vaksin temuan Dr. Ellie ini untuk keperluan vaksinasi, di mana seketika itu jumlah kematian sudah mencapai angka 2,5 juta di Amerika dan 26 juta di seluruh dunia.
Dalam film ini, kita diperlihatkan tentang fenomena city lockdown, tentang panic buying, proses penyebaran virus, dan juga gejala penyakit yang sangat relate sekali dengan fenomena virus corona saat ini. Meskipun filmnya sudah tayang sebelum wabah ini muncul ke permukaan. Film selanjutnya adalah film The Flu atau Gamgi yang disutradarai oleh Kim Sung-soo dan dirilis pada tahun 2013 lalu. Film ini menceritakan tentang menyebarnya wabah virus H5N1 atau flu burung yang menyerang kota Bundak, Korea Selatan. Wabah virus ini sendiri berasal dari tumpukan mayat imigran gelap dari Filipina yang diselundupkan di sebuah kontainer yang dalam waktu cepat menyebar ke seluruh kota melalui udara. Hal ini pun mengakibatkan ribuan orang terinfeksi setiap jamnya dan membunuh dalam kurun waktu 36 jam. Penyebaran virus ini akhirnya membuat kota Bundak harus diisolasi dari dunia luar oleh pemerintah Korea Selatan. Di tengah kepanikan korban yang terus berjatuhan karena wabah penyakit ini, Kim In-hae atau So-ae sebagai dokter spesialis penyakit menular berusaha untuk mencari tahu penyakit apa yang menjadi wabah yang mengancam kota tersebut sekaligus mencari cara mengobati anaknya, Kim Mi-rae, yang terjangkit penyakit ini. Ditemani dengan seorang pemadam kebakaran bernama Kang Jin-gu, Hae berpacu dengan waktu untuk melakukan penelitian dengan sampel serum darah dari salah satu pasien dan menciptakan vaksin yang dapat menyembuhkan penyakit seluruh warga kota beserta juga anaknya. Virus flu burung yang menjadi aspek utama dalam film ini adalah salah satu pandemik yang muncul sekitar tahun 2003 sampai 2007 lalu dan menjadi ancaman kehidupan masyarakat global pada saat itu. Selain itu, dalam film ini kita diperlihatkan dengan berbagai konflik dari mulai kepanikan massa sampai dengan konflik antara geng mafia setempat dan juga tentara pemerintah. Film berikutnya yang bakal dibahas adalah film Carrier yang tayang di tahun 2009 dan dibintangi oleh Lou Taylor Pucci, Chris Pine, Piper Perabo, dan Emily Van Camp. Film horror thriller ini menceritakan tentang kisah perjalanan 4 anak muda bersahabat yang adalah Danny, Brian, Bobby, dan Kate yang menyelamatkan diri dari wabah penyakit ke sebuah kota bernama Turtle Beach. Di tengah perjalanan, 4 sahabat ini bertemu dengan sebuah mobil yang berisi seorang pria bernama Frank dan anaknya Jody yang mengalami kehabisan bensin dan meminta sebagian bensin milik mereka untuk melanjutkan perjalanan. Dalam kondisi itu, mereka dikagetkan oleh anaknya yang memakai masker yang merupakan salah satu tanda orang yang sudah terinfeksi virus. Karena hal itu dan juga mereka diserang oleh Frank, membuat mereka kabur dan meninggalkan Frank dan mobilnya. Namun karena mobil mereka tiba-tiba mogok, mereka pun terpaksa membantu Frank dan melakukan perjalanan bersama dalam satu mobil. Kemudian mereka pergi bersama mencari serum yang dirumorkan berada di sebuah sekolah. Namun naasnya mereka menemukan bahwa serum itu tidak bermanfaat dan bahkan dokter yang tersisa di sana berusaha untuk membunuh dirinya dan sekelompok anak yang mengidap penyakit tersebut dengan potasium. Kondisi semakin parah ketika Bobby terkena batuk darah dari Jody yang sudah terinfeksi. Setelah mengetahui Bobby terinfeksi virus ini, Brian kemudian memintanya untuk pergi meninggalkan mereka. Singkat cerita, Danny kemudian membunuh Brian, kakaknya sendiri yang diketahui juga sudah terinfeksi virus ini dan akhirnya pergi dengan Kate menuju Turtle Beach. Di film ini, emosi penonton semakin diaduk-aduk dengan dilemanya Danny yang harus memilih apakah dia harus hidup dengan membunuh kakaknya atau memilih hidup bersama dengan kakaknya yang telah terinfeksi virus dan mungkin mati bersama. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kecemasan dan rasa saling curiga satu sama lain terbukti lebih cepat mematikan daripada wabah penyakit tersebut. Film selanjutnya adalah film fiksi ilmiah yang berjudul 12 Monkey yang digarap oleh Terry Gilliam dan dibintangi oleh Brad Pitt dan juga Bruce Willis. Film adaptasi film pendek dari 1962 karya Chris Marker, La Jetée ini bercerita tentang virus yang diselundupkan dari Afrika ke Amerika, yang lalu mulai mendepopulasi kehidupan manusia sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2035 sampai menyisakan populasi manusia sekitar 1%. Manusia yang masih bisa selamat berlindung di bawah tanah di mana mereka terus menjalani kehidupan sekaligus mencari cara untuk bisa menghentikan penyebaran virus ini.
Tidak berhasil menemukan vaksin, para ilmuwan justru menemukan mesin waktu yang kemudian digunakan untuk mencari sebab penyebaran penyakit ini. Akhirnya seorang tahanan dari Philadelphia, James Cole, dipilih untuk dilatih dan dikirim melalui perjalanan waktu untuk kembali ke tahun 1996 dengan misi untuk mencari virus asli yang dikatakan disebar oleh sebuah organisasi bernama 12 Monkey pada tahun itu, di mana virus itu nantinya akan dipakai oleh para ilmuwan untuk mengembangkan vaksin melalui virus tersebut. Dia kemudian melakukan pencariannya dengan dibantu oleh psikiater Catherine Reilly dan juga seorang pasien yang eksentrik bernama Jeffrey. Di film ini kita akan diperlihatkan Cole yang harus mencari cara untuk bisa menuntaskan misinya, sementara dia juga harus berurusan dengan pemikirannya tentang apakah dia berasal dari masa depan atau hanya memiliki gangguan jiwa. Tidak seperti film pandemik lainnya yang hanya menunjukkan dampak outbreak dari virus dan perjalanan menemukan vaksin, di film ini kita juga bakal merasakan suasana time paradox dan beberapa twist dari alur ceritanya. Gak heran kemudian film ini berhasil memperoleh 2 nominasi Piala Oscar di ajang Academy Awards tahun 1996. Film ini juga seakan memancing kita untuk berspekulasi bahwa mungkin aja ada konspirasi dan juga organisasi rahasia di balik setiap penyebaran wabah virus yang ada di dunia. Dan film pandemik terakhir yang bakal kita bahas adalah film Blindness. Film ini adalah film adaptasi dari novel yang berjudul Blindness yang dikarang oleh Jose Saramago. Film ini bercerita soal wabah penyakit aneh yang melanda sebuah kota di mana warga kota satu persatu mulai menderita gangguan penglihatan yang akhirnya membuat mereka menjadi buta. Pemerintah tidak punya pilihan lain selain mengkarantina para penderita ini, termasuk dokter mata yang diperankan oleh Mark Ruffalo, ditemani oleh istrinya yang berbohong mengaku buta demi menemani suaminya ke sebuah rumah sakit jiwa yang tidak terpakai. Terasingkan dan terisolasi dari dunia luar membuat kejahatan semakin tidak terbendung terjadi di dalam kota itu. Seorang pria bersenjata bernama King kemudian mulai mengambil alih logistik dan mulai melakukan kejahatan dari mulai memperkosa sampai membunuh yang membuat kacau seluruh kota. Karena kekacauan ini, istri dari dokter mata tersebut lalu mengarahkan suami dan pasien lainnya untuk mencari makanan dan tempat berlindung hingga akhirnya mereka sampai di sebuah basement penyimpanan sebuah grocery store. Selanjutnya, mereka kemudian menjalani kehidupan bersama layaknya keluarga, hingga singkat cerita, penglihatan mereka kembali dan harapan hidup pun mulai menyala lagi. Hal yang bisa dipetik dari film ini tentunya adalah tentang bagaimana panic mess yang tidak dikontrol dapat berujung pada kekacauan yang bakal menimbulkan kejahatan di mana-mana. Nah, itu beberapa film yang mungkin bisa memberikan hiburan dan pengetahuan baru tentang wabah virus dan juga perspektif bagaimana seharusnya bereaksi dalam keadaan pandemik global saat ini. So, menurut kamu film pandemik apa nih yang jadi favorit dan menginspirasi kamu tentang wabah virus seperti ini? Kalau kamu punya pendapat atau mungkin punya judul film lain yang mau direkomendasikan tentang virus seperti ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.